Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, ketemu lagi dengan acara podcast perkuliahan. Jadi ini ada edisi khusus kajian Al-Islam dan Muhammadiyah 3 ya di Universitas Muhammadiyah Malang. Itu adalah salah satu mata kuliah yang terintegrasi di setiap fakultas. Dan kebetulan hari ini saya mau coba uji kemampuan mahasiswa non agama. Berarti kalian ateis dong. Ya, istilah itu lucu kadang-kadang. Ya, artinya mereka tidak spesifikasi di bidang kajian keagamaan. Ini kebetulan dari fakultas apa? Kedokteran. Fakultas kedokteran, guys, kedokteran. Ini yang nanti ngurusin. Kalau agama itu kan biasanya ngobatin jiwa ya. Oh iya. Makanya banyak ustadz yang sakit jiwa. Oh enggak, kebalik ya. Kalau psikologi itu biasanya kejiwaan ini lebih ke spiritualitas kalau keagamaan. Kalau dokter itu sakit apa ya? Fisik. Sakit fisik, sakit biologi. Nah, mereka sekarang bicara masalah keagamaan. Tapi sebelumnya kita mau mulai kenalan dulu, mulai dari sebelah kanan ya. Nama? Zahidah, lengkapnya apa? Zahidah Zuhra. Zahidah Zuhra. Iya. Sebelah kiri? Nama saya Hilma Fatihati Sumirahma, biasa dipanggil Hilma. Hilma. Kasih dulu ya. Sebelah kanan lagi sebelah ini. Nah, ini namanya berbahaya nih. Nama Yang mulia Tuhan Raja. Yang mulia Tuanku. Bisa dipanggil ya Raja. Raja. Ya. Nama saya Mira Nurani, bisa dipanggil Adi. Adi. Hati guys, dia siang Adi malamnya. Panjen. Aja. Nama saya Kamasari, biasa dipanggil Rika. Rika. Oke, good. Tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah hadir di podcast simple ini. Ini podcast memang tidak untuk dikenal banyak orang karena lebih ke media perkuliahan saja. Ya. Tapi kalau ini jadi viral ya nggak apa-apa sih. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Islam berkemajuan sebagai jargon Muhammadiyah ya, atau misi Muhammadiyah kekinian. Sebenarnya di podcast sebelumnya sudah dibahas sebenarnya saya bersama dengan teman-teman dari ilmu pemerintahan tentang konsep Islam berkemajuan. Jadi rekan kalau ingin tahu bagaimana konsepnya itu silahkan nonton di podcast sebelumnya, itu saya bareng-bareng dengan teman-teman dari ilmu pemerintahan. Nah, hari ini saya ingin lebih mengelaborasi lagi sih. Ada istilah perkhidmatan. Sebenarnya sebelumnya itu ada juga sedikit menyentil persoalan itu ya, membahas persoalan itu. Tapi hari ini kita mau lebih spesifik saja. Karena itu menarik. Sebuah konsep kalau tidak di-applied, diaplikasikan kan menjadi buat apa gitu. Ibaratnya itu pohon tanpa buah gitu kan. Walaupun akarnya menjulang ke dalam tapi nggak menghasilkan apa-apa, buat apa? Gitu ya. Ya, sekarang kita ingin coba nih tanya masing-masing dari kalian nanti ya, bentuk pengabdian implementasi Islam berkemajuan Muhammadiyah itu seperti apa dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama yang saya tahu itu adalah di bidang keumatan. Nah, ini siapa yang pertama kali mau bicara ini? Oke, siapa tadi namanya? Hilma. Hilma yang coba. Ya, silakan Hilma. Apa sih yang dimaksud pertama itu ya, perkhidmatan atau pengabdian Muhammadiyah di bidang keumatan itu, dan bagaimana implementasi konsepnya, modelnya seperti apa, dan mungkin tantangannya seperti apa. Silakan. Jadi permisi, saya menjelaskan tentang definisi keumatan dulu. Jadi kalau pengertian keumatan secara bahasa itu masyarakat atau bangsa. Umat saja. Kalau definisi keumatan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan umat atau perihal umat. Kemudian kalau yang saya tahu itu sekarang untuk implementasinya itu diwujudkan dengan membangun masyarakat yang berilmu. Masyarakat yang berilmu. Jadi umat yang dimaksud adalah semacam sekelompok orang dengan ideologi yang sama atau dengan identitas yang sama. Jadi itu kan kita sebagai Muhammadiyah yang kita tahu bahwa Muhammadiyah itu kan memiliki perguruan tinggi. Terus Muhammadiyah itu mengajak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah untuk mewujudkan program yang namanya Center of Excellence. Center of Excellence. Ya, atau pusat inovasi keunggulan. Oke. Dan dari situ bisa didapatkan tujuan atau manfaat gitu ya. Jadi untuk kampusnya sendiri mungkin
bisa meningkatkan wawasan keilmuan untuk para mahasiswanya. Kemudian meningkatkan kompetisi juga. Itu misalnya model Islam berkemajuan yang sasarannya kebetulan waktu itu adalah mahasiswa gitu ya. Di bidang pendidikan. Iya, ya sebenarnya sekali lagi kalau bicara masalah umat itu memang totality ya. Ini kebetulan contohnya di bidang pendidikan ya. Ya karena ada umat Kristiani, ada umat Islam, ada umat itu lebih kepada orangnya kalau kita melihat ya. Orang secara individual maupun orang secara kelompok. Oke. Dengan konsep Islam berkemajuan yang Muhammadiyah, tentu konsep-konsep tadi atau implementasi tadi ya itu pasti akan mendapatkan tantangan gitu ya. Nah, tantangan itu yang tentunya akan menjadikan apa yang dilakukan Muhammadiyah itu menjadi lebih baik saja gitu. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam persoalan ini? Jadi kalau menurut saya itu kan karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan mayoritas penduduknya beragama Muslim gitu. Jadi yang pasti kita berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Otomatis kita punya pandangan terhadap sesuatu tuh pasti bermacam-macam dari masing-masing individu. Namun bukan berarti itu menjadi faktor perpecahan atau faktor permusuhan gitu. Jadi hal tersebut harusnya bisa dipandang sebagai kekayaan budaya umat. Iya, kalau dalam persoalan masyarakat selalu kita berhadapan dengan hegemonitas ya. Artinya keragaman masyarakat yang belum tentu bisa menerima sebuah konsep. Tetapi yang kita tahu adalah kalau Muhammadiyah itu kan memang misinya kan lebih secara umum ya. Walaupun yang menjadi sasarannya itu adalah umat Islam, tapi dalam konsep kebangsaan itu akan menjadi lebih luas. Nah, biasanya akan berhadapan dengan mereka yang tidak menerima konsep karena dianggap representasi umat Islam. Saya pikir itu menjadi tantangan selama ini juga. Bagaimana umat Islam itu bisa menghadirkan dan mengimplementasikan konsep apapun yang kita buat itu bisa diterima oleh semua golongan, semua pihak. Itu sebagai bagian dari misi rahmatan lil alamin Islam. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, itu tadi konsep keumatan ya. Nah, umat itu bagian dari bangsa sebenarnya. Maka pastilah Muhammadiyah juga punya konsep secara spesifik bagaimana pengabdian atau perkhidmatan Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini terhadap bangsanya. Pasti ada dong konsep begini ya. Nah, kira-kira siapa yang akan bicara tentang bagaimana bentuk perkhidmatan atau pengabdian Muhammadiyah dalam misi Islam berkemajuannya terhadap bangsa? Kalau tadi sebelah kiri, sebelah kanan. Kira-kira Saudara Raja. Kayak merek band. Saya mulai ya. Jadi di sini itu saya mengambil dari mungkin pandangan Anda dari suatu statement dari seorang profesor. Jadi dia itu berpendapat bahwa suatu itu adalah suatu pandangan atau suatu gerakan yang dimana sudah menanamkan demi kebenaran, kebaikan, kemakmuran, keadilan, kemaslahatan dan juga keutamaan hidup yang secara dinamis untuk bagi seluruh umat. Dan jika kita sambungkan dengan Islam berkemajuan, yaitu secara tantangan profesornya langsung berbicara, tinggal kita tambahkan berorientasi kepada masa yang akan datang. Jadi kita harus memprepare segala apapun itu untuk menyambut masa-masa yang akan datang. Dalam hal apa? Mungkin di sini saya bisa mengambil suatu kata yang mungkin kita pernah dengar atau mungkin sering kita ketahui, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, oke. Jadi saya sudah mencari berbagai data. Muhammadiyah itu sudah berkembang pesat dan bisa juga dilihat dari amal usaha yang sudah didirikan. Sampai saat ini sudah tercatat ada sekitar 163 universitas dan juga ada 23.000 TK atau PAUD dan juga ada sekitar 300-an dari pondok pesantren dan juga ribuan dari pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini sudah kita dapat simpulkan bahwa Muhammadiyah itu sudah cukup berkiprah atau berkontribusi besar untuk kemajuan bangsa. Tapi dari semua itu tentu ada tantangan. Pertama mungkin tantangannya itu
seperti anak-anak yang tidak bisa sekolah karena biaya atau karena berpendapat atau berpikiran pendidikan itu tidak penting. Kesadaran pendidikan. Sudah banyak tercatat itu di Indonesia sekitar 76.000 lebih orang itu sudah putus sekolah. Di antaranya itu dari SD sudah sekitar 40.000 dan SMP 13.000, di jenjang SMA itu 10.000 dan juga di jenjang SMK itu sekitar 12.000. Jadi di sini tuh ya bisa kita tarik kesimpulan, mau sebanyak apapun fasilitas dan sebanyak apapun kita membangun dunia pendidikan, jika tidak ada kesadaran dari orang itu atau anak itu untuk bahwa pendidikan itu sepenting itu untuk bangsa, maka untuk menggapai yang tadi saya bilang seperti mencerdaskan kehidupan bangsa itu akan percuma dan akan sulit dicapai. Nah, dari semua ini itu tentunya harus mencari solusi, seperti membuat sosialisasi ke warga-warga setempat, atau mungkin kita itu bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang, media sosial zaman sekarang, entah dari YouTube, TikTok dan lainnya, seperti membuat video kita publish itu untuk memberi semangat dan memberi dorongan kepada anak-anak yang berpikiran kalau pendidikan itu tidak penting. Di Kalimantan itu ada beasiswa yang pernah digelontorkan oleh pemerintah daerah, betul-betul tempat saya. Ya, dananya besar, kesempatan untuk kuliah itu juga ada, tetapi yang aneh itu malah masyarakatnya nggak mau ikut, mau ngambil kesempatan. Kebetulan masyarakat Dayak, akhirnya menjadi persoalan daerah. Agak masuk sih penjelasan dari saudara Raja tentang terkait mencerdaskan kehidupan bangsa itu tantangannya luar biasa. Tapi di sini memang betul Muhammadiyah untuk persoalan kebangsaan tuh lebih concern di bidang pendidikan itu sejak dulu ya. Karena bangsa yang cerdas itu bangsa yang akan bisa mengikuti perkembangan zaman dan menjadi tantangan zaman. Makanya kita sekarang itu kalau lagi pemilu nih, jadilah pemilih yang cerdas. Ya, karena memang dengan kecerdasan ini kita bisa menyelesaikan persoalan. Selain juga akhlak ya, pembinaan akhlak dan moral, cerdas tapi tanpa integriti itu juga berbahaya. Ada gunanya cerdasnya, malah nanti pinter buat nyolong. Ya, saya pikir itu betul untuk kebangsaan, walaupun bangsa itu banyak ya, tetapi peran yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah memang lebih banyak di bidang pendidikan. Kalau di bidang politik sepertinya bukan ranahnya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah bukan organisasi politik. Oke, kira-kira begitu ya jawabannya. Muhammadiyah itu juga dikenal sebagai organisasi yang concern di bidang kemanusiaan, sosial kemanusiaan, dengan banyak program-program filantropisnya. Tentu pasti ada nih konsep pengabdian Muhammadiyah yang berkemajuan di bidang kemanusiaan. Nah, kira-kira tadi sudah Raja, ini zigzag nih tadi ya. Sekarang sebelah sini, siapa yang mau bicara? Gilang. Adi. Gilang apa Adi? Adi ya wes. Gilang kayak nama cowok, Adi juga cowok. Kamu tuh cowok apa cewek sebenarnya? Oke, kira-kira apa jawabannya Mas Adi? Untuk kemanusiaan itu kan yang perkembangan kemanusiaannya itu dengan kayak tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mutu hidup dari manusia. Nah, itu tuh dengan cara kerjasama kedermawanan yang mana tuh kayak ya dari filantropis gitu. Nah, ini tuh dari warga yang kuat berkecukupan ke warga yang lemah atau tidak berkecukupan gitu. Dengan Muhammadiyah itu sebagai wadah pemberdayaannya. Nah, tapi kan untuk kayak mencapai itu tuh butuh ini kepercayaan dari warga gitu kan, untuk mendonasikan sebagian dari hartanya ke tempat donasi gitu kan, untuk kepercayaan. Karena kan biasanya tuh banyak kan kayak berita-berita tentang penipuan kayak gitu, yang nanti uang itu tidak sampai kepada si yang membutuhkan itu. Nah, Muhammadiyah ini telah berhasil mencapai itu dengan ada yang namanya itu lazismu, dia tuh tempat kayak donasi gitu, yang sekarang itu udah ada 33 program donasi ya, terdiri dari zakat, infak, terus ada yang nalarnya tuh nalar kesehatan, kemanusiaan dan sebagainya. Itu sekarang sudah mencapai untuk dana yang terkumpul tuh mencapai 35 miliar lebih. Ya dari donaturnya tuh ada 54.000
kalau nggak salah. Ya. Gitu. Udah. Ya, zakat, infak, sedekah ya, kemanusiaan. Ada lagi nggak lembaga lain selain zakat, infak yang concern di bidang kemanusiaan? Panti asuhan, iya itu dari dulu tuh. Ada juga MDMC, bantuan gerak cepat itu. Ya, Muhammadiyah memang paling terkenal dalam persoalan kemanusiaan. Ya. Jadi kalau bicara masalah Islam berkemajuan di bidang kemanusiaan, sepertinya Muhammadiyah adalah one step ahead gitu dibandingkan yang lain. Ya. Dalam hal pengelolaannya, termasuk juga fungsi dan penggunaannya juga jauh lebih dinamis. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau bicara masalah konsep terbaik itu adalah ketika konsep itu memang dirasakan manfaatnya ke masyarakat sesuai dengan realitasnya. Di berkemajuan tuh bukan, jadi gini, Islam berkemajuan itu bukan sebatas konsep itu futuristik ke depan, tetapi juga yang paling penting itu adalah bagaimana itu bisa berkesesuaian dengan keadaan gitu. Jangan-jangan kita mikir jauh ke depan tapi tidak dirasakan masyarakat kita. Kan banyak tuh konsep-konsep kayak gitu tuh. Pembangunan masa depan tapi ternyata nggak nyantol dengan masa sekarang. Akhirnya nggak kepake kan. Pengelolaan zakat, pengelolaan infak, sedekah sekarang jauh lebih modern. Pengelolaannya jauh lebih bagus, lebih kredibel, ya, lebih profesional, sehingga masyarakat tuh makin percaya dan dana yang terkumpul juga makin besar. Nah, kita tahu Muhammadiyah kalau urusan bantuan sosial tuh paling besar itu, ngalang-ngalin negara katanya. Iya, kemarin Kosolah Rohingya itu kan diberi bantuan tuh 15 miliar Muhammadiyah, sedangkan negara cuma 5M itu. Ngalang-ngalin negara Muhammadiyah. Termasuk juga Palestina ini yang sekarang lagi bergolak. Muhammadiyah juga bagian dari persoalan dunia, sering dikatakan demikian. Terlibat dalam persoalan dunia. Sebenarnya semangatnya semangat kebangsaan kita ya. Jadi bangsa kita itu selalu berpikir global. Termasuk sekarang itu kan kasus Palestina itu kenapa sih negara kita harus concern juga kan perhatian? Karena memang negara kita juga bagian dari masyarakat dunia. Lagi terkait kemerdekaan kan. Ya, kita juga menentang dalam undang-undang dasar itu penjajahan di muka bumi. Makanya ada yang menolak dukungan negara kepada Palestina itu ya berarti bukan, dia tidak menghayati semangat kita dalam berbangsa bernegara di tataran global. Sekarang bicara masa global nih. Konkretnya seperti apa sih perkhidmatan Muhammadiyah dalam tataran global, dalam wilayah global? Sana sudah, balik ke sini. Siapa namanya tadi? Zahidah. Ya, kira-kira apa Zahidah? Jadi untuk definisi secara global ini, kamu orang Jawa ya? Iya. Medok ya. Jadi enggak boboy Jawa Pak. Definisinya secara global ini, jadi Muhammadiyah ini dituntut untuk memainkan perannya bukan hanya pada tingkat nasional saja, tetapi pada tingkat internasional atau global. Ya. Nah, lalu untuk contohnya atau implementasinya ini berdirinya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di beberapa negara. Contohnya itu ada di Malaysia. Di Malaysia ini sudah ada 7 pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah atau PRIM. Nah, itu ada beberapa amal usahanya seperti tempat pengajian Al-Quran atau TPA Prima Kampung Biru, lalu ada TPA IMM Malaysia. Selain itu ada TK Aisyah dan ada surau atau Masjid Ar-Rihlah. Selain PRIM ini juga ada Lazismu Malaysia, lalu ada juga PCI IMM atau Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, lalu tantangannya itu ada apa aja? Tantangannya itu secara kelembagaan itu Muhammadiyah ini senantiasa untuk terus fokus menyebarkan konsep Islam berkemajuan dalam berbagai program dan kegiatan. Lalu secara individu ini para kader Muhammadiyah harus berkomitmen kuat dalam memiliki sifat yang baik dan profesional dalam menghadapi perbedaan di
kehidupan di berbagai negara. Karena perdamaian global ini bisa dicapai jika berbagai perbedaan itu bisa diminimalisir oleh para pelakunya. Iya. Ya, selain ada cabang istimewa, ada juga kegiatan Lajismu tadi ya, lembaga pendidikan. Bahkan kita tahu bahwa Muhammadiyah juga mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah di beberapa wilayah, termasuk di Australia kemarin sudah terinisiasi dan didirikan Universitas Muhammadiyah di Australia. Itu salah satu bentuk perhatian Muhammadiyah dalam tataran global. Punya peran. Dan semangat itu sangat memang ada. Kalau kita punya mentality maju gitu ya, ke depan, progresif, dinamis, sesuai dengan perkembangan dunia, maka mau nggak mau kita juga adalah bagian dari dunia itu sendiri. Itu salah satu yang sekarang lagi semakin dikampanyekan, semakin disemarakkan oleh Muhammadiyah untuk terlibat dalam tataran global. Selain tadi persoalan-persoalan bersifat filantropis, sosial, kemasyarakatan itu jelas. Muhammadiyah itu siapa saja jika kita memang ingin menolong, tolong. Kejadian dimanapun di muka bumi ini, ya khususnya apalagi itu yang menimpa umat Islam, karena keterikatan keukhuwahan itu. Islam berkemajuan itu sebenarnya sangat terkait dengan masa depan. Maju itu kan ke depan, progresif itu kan ke depan. Itu padanan katanya lah ya. Jadi Islam berkemajuan selalu bicara masalah yang bersifat futuristik ke depan. Nah sekarang kalau kita tanya tentang masa depan sendiri itu seperti apa? Semua kan punya planning tuh selalu 100 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Nah, seperti UMM saja itu selalu punya planning UMM 100 tahun ke depan. Selalu begitu. Itu pikiran tuh selalu ke masa depan. Indonesia di tahun 2040, 2050 itu namanya pencapaian di tahun yang akan datang atau masa depan. Nah, kira-kira apa bentuk perkhidmatannya Islam berkemajuan Muhammadiyah itu untuk masa depan? Pertanyaan agak luas sebenarnya nih ya. Nah, kalau sudah tadi semua kira-kira ada pojok sana nih. Saudari Rika, benar ya? Iya, Pak. Wah, siap. Apa kira-kira jawabannya, Rika? Jadi yang seperti kita tahu ya Pak ya, kalau Muhammadiyah itu merupakan organisasi reformis yang di mana Muhammadiyah itu berupaya untuk menghadapi tantangan dan tantangan di masa mendatang. Organisasi ini juga berkomitmen untuk memajukan anggotanya khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk baik dalam bidang sosial, lingkungan, kemudian juga pemberdayaan manusia. Dalam hal ini, dalam konsep Muhammadiyah di masa depan, dalam hal Islam berkemajuan, tentunya adalah saat ini Muhammadiyah itu sedang berfokus atau konsen pada global warming, di mana ini merupakan masalah yang harus kita lihat bersama-sama betapa pentingnya ini. Setelah itu, Muhammadiyah juga telah melakukan forum diskusi bersama Menteri Luar Negeri dan petinggi-petinggi negara lainnya mengenai masalah global warming ini. Di mana yang melatar belakangi hal ini yaitu kita bisa lihat ya Pak, kalau misalkan perubahan iklim ini yang kita anggap sebagai ancaman di masa mendatang, malah sebaiknya ini merupakan bahaya di masa sekarang. Kemudian kita lihat saat ini banyak terdapat banjir, tanah longsor ataupun bencana-bencana alam lainnya yang disebabkan oleh perubahan iklim ini. Kemudian Muhammadiyah melihat mendesaknya hal ini dan betapa bahayanya dan dampaknya kepada masyarakat luas. Muhammadiyah ini menyelesaikan nilai-nilainya, kemudian dengan melakukan praktik pada berkelanjutan dan budaya hijau, kemudian juga melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lingkungan di luar negeri. Setelah itu juga melakukan kontribusi untuk mengatasi masalah global warming ini. Gitu. Kemudian tantangannya kan yang seperti kita tahu bahwa untuk mengatasi global warming itu kan bisa kita deforestation atau perubahan gaya hidup, kemudian bisa membangun suatu ramah lingkungan. Ini tidak bisa kita lakukan sendiri, maka kita harus bekerjasama dengan berbagai pihak seperti itu Pak. Ya, menarik memang bicara masa depan. Tadi saya suka kalimat pertamanya bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang reformis. Reformis itu format tuh direformat ulang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Itulah kenapa Muhammadiyah itu tidak pernah stuck gitu ya. Konsepnya selalu berubah-berubah. Semangatnya selalu ada mengikuti perkembangan zaman itu.
Dan betul tadi kalau kita bicara masa depan, mungkin yang tadi dicontohkan tentang global warming itu luar biasa. Ini salah satu yang bicara masa depan. Ini saya suka nih jawaban ini. Bicara masa depan itu semuanya saya pikir dari mulai persoalan global, persoalan kemanusiaan, persoalan umat, persoalan kebangsaan, itu selalu bicara bagaimana ini tetap bisa eksis dan terus ada di masa depan. Jadi kalau damai-damai terus di masa depan, ya bahagia-bahagia terus, sejahtera-sejahtera terus di masa depan, bagaimana kita berbangsa dan bernegara juga, bagaimana terus langgeng di masa depan, semuanya harus dikonsepkan sustain ya, berkelanjutan. Cuman kalau spesifik persoalan di masa depan yang akan terjadi saat ini, ya salah satunya adalah global warming. Ada satu lagi sebenarnya, tapi mungkin di kajian yang terpisah. Apa itu? Pertikaian dunia. Wah, ini peperangan ekonomi dan peperangan militer ini lagi dikhawatirkan. Baik, ini sudah suara azan juga. Terima kasih untuk kalian sudah datang. Tepuk tangan dong, saya tepuk tangan nih. Ini kode namanya. Sudah mau hadir, kita mengupas tanpa terasa, mungkin sudah sampai 20 menit kita membahas masalah ini. Keren menurut saya kalian, ya walaupun intip-intip dikit tadi nggak apa-apa, itu ya karena memang tidak gampang. Itu aja sudah menurut saya sudah nilai plus untuk kalian karena sudah coba memahami yang tidak biasa dibahas, dikaji di fakultas kalian sendiri, tapi bisa itu lihat memberikan jawaban. Ya tentu ini adalah informasi yang harus terus kita elaborasi ya rekan-rekan sekalian. Apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini itu belum cukup untuk memberikan jawaban bagaimana perkhidmatan Muhammadiyah dalam beberapa aspek tadi. Mulai dari keumatan, mulai dari kebangsaan, mulai dari kemanusiaan, global dan masa depan. Kita terus membaca supaya nanti ke depan jika kita berkhidmat di Muhammadiyah pun juga punya konsep sendiri tuh berdasarkan pembacaan kita selama ini. Oke, masih sekali lagi semoga kita bisa melanjutkan di kajian-kajian yang akan datang. Terima kasih karena sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong. Iya, silakan. Terima kasih. Silakan banting HP-nya. Gimana coba?